Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah langsung pada persoalan. Saya pikir patriarkisme ini, ajaran patriarkisme, itu Mas, semacam yang kuat, yang berkuasa, kayak sistem yang ada di binatang gitu. Jadi sebenarnya begitu. Jadi patriarkisme itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama. Gitu. Tidak ada ajaran, munculnya ini adalah karena egonya seseorang. Gitu. Tetapi sebenarnya kita sebelum bicara itu ya kita lanjutkannya. Gitu. Sebenarnya kalau diurut kepada sejarah ya, sejarah baik sejarah Islam atau sejarah kemanusiaan, secara universal banyak muncul perempuan, gitu Mas. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang memang bisa tampil, seperti halnya Bunda Khotijah, seorang yang konglomerat besar Mas, gitu. 2/3 Mekah itu miliknya beliau. Kemudian Ummu Salamah, seorang wanita plus istrinya Rasulullah, seorang negosiator perjanjian Hudaybiyah, gitu. Beliau sangat cerdas Mas. Kemudian Bunda Aisyah ya, beliau muda, kemudian cerdas dan menjadi gurunya sahabat, gitu. Kemudian justru perempuan itu besar. Kita tahu ya, satu-satunya orang yang dapat membunuh 2 juta orang itu kan perempuan. Yang berjuluk matahari dari timur itu Mas, gitu. Dalam perang dunia kedua apa begitu. Nah, kemudian banyak hal itu. Kemudian kita tahu ya, pahlawan Aceh yang terkenal gitu. Perempuan kan. Kemudian macam-macam di mana wanita itu tampil, gitu Mas. Memang di dalam sejarah minim sekali ada seorang ratu, biasanya, tetapi bukan berarti tidak ada. Selalu raja, kaisar itu laki-laki Mas, gitu. Dan tidak sah apabila seorang raja mempunyai anak perempuan, kemudian anak perempuan itu diangkat sebagai putra mahkota, itu enggak, gitu. Tetapi bukan berarti perempuan itu tidak bisa bergaining, gitu, punya nilai tawar banyak, sangat banyak. Di samping ada kaisar, pendamping kaisar itu yang dinamakan permaisuri, di dalam tubuh kerajaan itu ada yang namanya apa Mas? Ibu suri. Dia mengendalikan seorang raja, gitu. Bahkan dalam adat tradisi di Cina itu Mas, di Cina, dalam kekaisaran Cina, Ibu Suri mempunyai penempatan yang tinggi di atas kaisar itu sendiri, gitu Mas. Nah, disinilah nggak tahu kapan munculnya patriarkisme itu, ajaran patriarkis itu ada, wallahualam, saya nggak tahu. Dan itu sampai sekarang, gitu. Kemudian kalau kita menilik kepada Al-Quran, itu ada Mas, ada, cuman salah mengartikan. Seperti di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 34 itu Mas. Itu. Perempuan itu sebaiknya di rumah saja, ayat 32-nya itu apa ada gitu. Kalau bisa dibuka Mas? Bisa? Nggak perlu? Iya, langsung aja Bi. Langsung saja ya. Jadi sebaiknya seorang perempuan itu, seorang nisa ya, perempuan itu di rumah saja. Tetapi kalau ayat ini merujuk kepada ayat sebelumnya, saya bukakan di sini saja ya Mas ya, biar surat apa tadi Mas? Surat 33 ya, Al-Ahzab ya. Alhamdulillah kalau di sini agak cepat Mas. Nah, surat 33 ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wa qarna fi buyutikunna. Ini. Hendaklah ya, dan hendaklah kamu ya tetap di rumahmu saja.
Nah ini, tetapi ayat ini ditujukan khusus kepada istrinya Nabi. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin. Nah, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa. Lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan seorang perempuan yang lain pun. Gitu. Jadi ini ayat ini secara moralitas untuk menjaga moralitas bukan peradaban gitu. Untuk menjaga moralitas bahwa moralitas keluarga Nabi itu harus berbeda, Mas gitu. Demikian juga seseorang tokoh agama. Tokoh agama itu kita lihat bukan dari kepintaran, sejauh mana dia menampilkan keluarganya. Satu misal kalau istrinya enggak jilbab, enggak begini, enggak baik. Nah, keluarga Rasul itu sebagai keluarga Rasul mencerminkan sebuah moralitas yang berbeda moralitasnya dengan para sahabat, dengan orang lain gitu, Mas. Ini untuk menjaga kewibawaan dan kesuksesan spiritual risalah kerasulan yang diemban oleh Rasulullah SAW. Itu saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan wanita itu harus di rumah. Tidak ada, gitu loh Mas. Al-Quran itu bahkan mengisyaratkan bahwa wanita itu dan pria itu dijadikan dari unsur yang sama. Ba'duhum auliya ba'd, kalian itu adalah saling membantu, gitu loh Mas. Nah, disinilah timbul perbedaan. Memang secara otonomi dan secara kodrat memang berbeda. Tetapi dalam hal pahala, keimanan, ketakwaan, usaha, sama. Yang berbeda itu adalah takwanya, gitu loh Mas. Laki-laki dalam hal spiritual dengan di hadapan Allah yang berbeda itu ketakwaannya. Cuman begini Mas, tidak ada laki-laki itu yang sempurna. Dan tidak ada perempuan itu yang sempurna, sebaliknya gitu. Nah, disinilah uniknya. Jadi memang Allah itu menciptakan masing-masing laki-laki itu adalah ada min plusnya gitu loh Mas. Perempuan juga ada min plusnya. Disandingkan agar terjadi harmonisasi, bersinergi dalam harmonisasi, membentuk mawaddah, sakinah mawaddah gitu. Jadi sakinah mawaddah itu tidak akan dicapai apabila saya harus sendiri gitu, tidak menikah sedangkan sama si muda gitu Mas. Jadi pernikahan ini bukan pernikahan. Sebuah kebahagiaan ini bisa dicapai apabila sebuah min plus 2 min plus ini adalah bersinergi dalam satu harmoni yang dibentuk gitu Mas. Nah itu ada. Jadi tidak bisa apabila dua yang sama dengan nilai yang sama, duduk sama rendahnya, tinggi sama berdiri sama tingginya. Wanita pun sujud sama dengan sujud kita. Rukuk pun sama dengan rukuk kita gitu. Di hadapan Allah kita sama. Yang membedakan cuman dari dua karakter ini antara wanita dan memang Allah ciptakan beda. Nah, Allah menghendaki agar kalian itu berpasangan untuk membentuk kesinergian itu gitu. Jadi teori-teori patriarkisme, kemudian ajaran patriarkisme itu nggak ada Mas gitu. Justru itu kalau ditarik kepada agama itu justru penghinaan terhadap agama gitu loh. Tetapi kalau peradaban kan agama ini begini Mas. Islam ini adalah Islam fiddin. Islam fiddin Mas. Islam sebagai agama bersifat mutlak. Tidak ada reformasi, tidak ada renovasi, tidak ada penambahan, pengurangan. Islam ini akmal. Tapi Islam dalam tamaddun fiddin berkaitan dengan peradaban, dengan budaya, maka ini fleksibel gitu. Kemudian di Al-Quran, di hukum Islam ini ada rukhsah, ada makosyidus syariah,
ada fleksibilitas gitu loh, hukum-hukum. Kemudian ada hukum yang dipertimbangkan melalui mafsadat dan maslahatnya. Ada hukum yang diperoleh dikarenakan oleh manfaat dan mudorotnya. Gitu loh Mas. Nah, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam dalam tamadun fiddin gitu. Tetapi Islam dalam din ini memang sempurna, tidak boleh ada renovasi. Sejak dulu sama sekarang tidak ada. Nah, umat Islam ini tidak bisa membedakan mana Islam sebagai din, mana Islam sebagai peradaban, tamadun fiddin. Akhirnya rancu gitu loh Mas. Termasuk masuk ajaran-ajaran patrikisme yang tidak ada ajaran dalam agama dimasukkan. Itu begitu Mas. Iya. Apakah ada pemisahan secara syariat ya? Karena kan kadang kalau laki-laki dan perempuan itu dibedakan secara pelaksanaan ritual agamanya. Misalnya nih, laki-laki diwajibkan untuk pergi ke masjid berjamaah, sementara perempuan sholat di rumah saja. Nah, contoh-contoh yang seperti itu apakah tidak menunjukkan bahwa itu juga menjadi pembeda yang kuat dalam ajaran-ajaran Islam terkait dengan bahkan di tataran ritual keagamaannya itu, Wi? Perintah agama, kan ada agama itu ada asbabul wurud Mas. Kalau hadis asbabul wurud, ada asbabun nusul. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu bukan sekonyong-konyong tanpa angin, tanpa badai, kemudian hujan, begitu enggak. Nah, indah sekali Mas ya. Satu-satunya ajaran yang kurang baik itu harus dikerjakan daripada yang baik. Islam itu ada perintah, hendaklah kalian kerjakan yang kurang baik daripada yang baik. Kan ini mikirnya rancu. Satu misal begini, sebaiknya perempuan itu sholatnya di rumah, gitu. Tapi kalau istrimu meminta dia untuk pergi ke masjid, maka jangan kamu larang. Ini kan diplomatis Mas, gitu. Coba. Berarti sholat di rumah lebih baik, tapi kalau perempuan mau ke masjid tidak boleh dilarang. Nah ini seolah-olah seharusnya kalau menurut akal ya Mas, maka tetap yang lebih baik itu harus kita pertahankan. Soalnya ke masjid lebih kurang baik. Tetapi ini perintah diplomatis sekali yang berkaitan dengan peradaban. Mungkin di zaman itu adalah memang pada zaman dulu, era dulu kan kita tahu Mas ya, bahwa perempuan itu sebuah produk gitu. Dan dijadikan dari kelas warga negara kelas 2 daripada laki-laki gitu. Pada saat itu makanya perintah Rasulullah ini sebenarnya perintah bukan mutlak, tetapi perintah bersifat dilematis. Orang-orang yang berpikir kan tetap lebih baik di rumah gitu. Tetapi Rasulullah sendiri bilang, kalau istrimu hendak ke masjid, maka kamu tidak boleh melarangnya. Coba Mas pikir, gitu. Ini adalah sebuah aktivitas yang lebih buruk, justru lebih buruk dianjurkan. Ini kan kalimat-kalimat kita itu harus tahu Mas. Sastra, puisi, prosa, sajak, dan soneta, satu-satunya itu hanya Al-Quran yang top nomor 1. Sampai sekarang pun dunia ahli sastra tetap menyatakan bahwa Al-Quran satu-satunya buku dalam hal sastra yang tidak bisa dikalahkan gitu. Jadi apabila ajaran-ajaran politik di dalam agama kita, sastra di dalam agama kita, maka kita harus bijak memaknai gitu. Tidak bisa ditelan gitu. Begitu saja gitu. Penelanan terhadap suatu hukum tanpa melihat maqasid syariahnya, asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, maka dia akan telanjang gitu Mas. Dan justru nanti akan hukum Islam itu dipandang sebagai hukum yang buram, yang tidak punya kejelasan. Begitu Mas. Apa tapi? Memang ada ayat ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa gitu.
laki-laki itu kaum ya, kaum ini Mas, apa namanya? Tidak bermakna kepala negara gitu. Kaum ini tidak mutlak apabila ada sesuatu hal yang membatalkan gitu. Seperti kisah Nabi Ayub yang sakit itu. Justru pencari nafkahnya perempuan, Mas. Itu dijelaskan di Al-Qur'an. Jadi hal-hal yang normal, inilah indahnya Al-Qur'an. Al-Quran itu memberikan solusi yang tidak pasif gitu. Seandainya Al-Quran itu mengatur peradaban, moralitas manusia ini dengan kaku, maka ajaran Islam itu beku dan sejarahnya akan menjadi mayat yang diawetkan itu, Mas. Begitu. Jadi mungkin dalam hal-hal yang normal, Mas, mungkin qawamun 'alan nisa gitu loh. Agar kepatuhan kan di dalam Al-Qur'an itu, Mas, apa namanya? Kepemimpinan itu kan qot'i. Gitu. Jadi apabila imam ngentut batal, maka di bawahnya boleh ganti gitu loh, boleh maju sebagai imam. Tidak salah jika ada seorang laki-laki, "Dek, saya sakit sekarang, tolong ya rumah tangga ini kamu awasi, nanti ada sesuatu rundingan, karena saya stroke udah bertahun-tahun." "Iya Mas, enggak apa-apa." Indah kan kamu sekarang yang beda. Jangan sampai stroke sakit kemudian, "Iki kabeh pujarine aku lah," gitulah, otoriter itu Mas. Ajaran otoriterisme itu ajaran yang muncul berkaitan dengan patriarkisme ini, Mas. Nah, kan dulu otoriter, kemudian baru muncul teokrasi, kemudian muncul di apa namanya, ada yang terakhir itu Mas, revolusi Prancis, maka muncul itu demokrasi, terus sekularisme dan lain sebagainya. Sebelumnya itu kan ajaran-ajaran otoriter, Mas. Siapa yang kuat menang, ya itulah yang akan jadi, kan begitu, Mas. Nah, era sekarang ini justru Al-Quran mengajarkan kebersamaan. Seperti halnya gini, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dari hal yang sama. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku, lita'arafu. Nah, ini ayat-ayat ini indah, Mas, gitu loh. Indah. Jadi masa yang lalu, masa apa, otoritisme, ajaran otoriter tidak bisa dibawa dengan pergantian zaman ini, gitu Mas. Perbudakan ini, Mas, lahir dari tirani juga, dari arogansi, sistem arogansi tirani yang ada. Sebenarnya perbudakan ini sebelum Islam pun ada. Bahkan perbudakan ini, maaf saya tidak membela Islam ya, dalam mengatur perbudakan agama Islam lebih humanistik, Mas. Gitu. Soalnya perbudakan ini sudah ada di era Babilonia, Romawi, di era Mesir kuno, di Cina, sudah ada, Mas, sebelum Islam. Justru Islam ini lahir untuk memberikan kebebasan, seperti misalnya ya Mas, orang yang berjanji, dia itu tidak menepati janji, maka dia hukumannya di samping menunaikan janji, dia harus memerdekakan budak, gitu Mas. Walaupun itu ada relatif juga, kalau tidak mampu, maka memberikan makan fakir miskin sekian, kalau tidak mampu, sampai begitu. Jadi indahnya gitu. Kemudian kalau terjadi apa namanya, hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, maka dia itu harus memerdekakan budak. Di antara hukumannya, dendanya gitu Mas. Kalau tidak menemui itu, maka berpuasa 60 hari. Kalau tidak, maka memberikan makan fakir miskin, dan seterusnya begitu Mas. Jadi sebenarnya Islam itu hadir untuk memberantas perbudakan itu gitu. Nah, tetapi kenapa sekarang yang menjadi persoalan, kenapa ajaran Islam atau umat Islam tidak memberikan, tidak sekalian spontanitas gitu Mas.
memberantas perbudakan. Karena perbudakan ini di era dulu itu sebuah aset ekonomi, Mas. Gitu loh. Kalau punya budak 2 bisa setara dengan punya kambing 2. Oh, kok kambing sih? Onta 2, gitu loh, Mas. Karena bisa diperjualkan. Ini aset ini, gitu loh, Mas. Kalau orang itu melihara budak banyak, kalau kita hapuskan dia miskin, gitu loh. Kemudian di Al-Quran dikatakan di ajaran agama kita membebaskan budak itu nilainya sangat tinggi. Penghargaan Allah terhadap orang itu sangat tinggi. Jadi cuman, nah ini Mas, yang jadi persoalan adalah kalau ndak keliru ya, Saudi Arabia menghapus perbudakan itu di era 50-an, Mas. Terlambat kita. Secara kita akui adalah undang-undang itu. Sedangkan PBB udah lebih dulu. Seolah-olah penghapusan PBB perbudakan itu adalah dimotori oleh PBB dan Barat gitu. Padahal enggak. Di agama lain kan perbudakan itu banyak dan ada. Satu-satunya ajaran kitab suci yang mendorong agar manusia itu menjunjung egaliterisme, kesetaraannya, Mas. Itu Al-Quran, Islam. Gitu. Lainnya itu tidak, gitu Mas. Cuman apabila ada keterlambatan kita untuk mengaji sosialitas kita, baik lokal atau global, ini adalah manusianya. Contoh praktek ya, kita tahu Mas ya, aborigin ya, berapa juta orang yang dibunuh gitu, yang diperbudak oleh kulit putih. Kemudian di mana itu namanya, kita tahu ya, sekitar 50 juta loh Mas orang Afrika yang dibawa ke Amerika dan Eropa itu banyak jutaan Mas. 60-70% mereka itu mati di jalan, Mas. Di dalam perjalanan maksudnya. Dan sebagian besar dari yang mati itu adalah dilemparkan ke laut, Mas, gitu loh. Coba ini. Jadi pada awal-awal kemerdekaan Amerika pun tahun 1800-an itu masih ada perbudakan. Malah ada cerita paling budak paling ganteng, paling kokoh gini dijadikan semacam kalau pejantan gitu, Mas. Dia kerjanya mensetubuhi budak-budak perempuan agar nanti lahirnya budak-budak yang kayak dia, yang besar, kokoh, kuat gitu loh, Mas. Jadi hampir kayak binatang gitu. Dan Islam hadir jauh hari itu untuk melepaskan perbudakan. Cuman umat Islam memang sepertinya, Mas ya, kita harus membedakan mana Islam sebagai din gitu loh, Mas. Islam sebagai din. Kalau sekarang ini kan Islam lengkap gitu loh, Mas. Lengkap mencakup segalanya. Padahal lengkapnya itu adalah lengkap din. Akmaltu lakum dinukum. Yang lengkap itu dinnya. Gitu. Adapun peradabannya, Mas ya, keilmuan di dalam perlu digali untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman itu. Akmaltu lakum dinukum itu adalah dinnya, Mas. Din kita itu lengkap, tidak butuh dirubah, tidak butuh ditambah, tidak ada reformasi, tidak ada renovasi, tidak ada pengurangan dan kelebihan, tidak ada. Tetapi yang berkaitan dengan peradaban butuh inovasi, butuh reformasi. Produk-produk peradaban yang memang tidak sesuai dengan peradaban kini, ya kita harus expiredkan gitu loh, Mas. Hal ini tuh nyambung pada satu kondisi di masyarakat atau di rumah tangga kebanyakan ya, kalau kita tinggal di Jawa ya, bahwa
strata dalam rumah tangga itu diukur dari ekonomi gitu kan ya, selain gender ya. Siapa yang bisa memberikan ekonomi yang lebih baik, ya itulah menjadi salah satu penambah dia posisinya kuat di satu rumah tangga itu, entah itu dari pihak laki-laki atau wanita. Dalam kondisi yang seperti itu, ketika pihak laki-lakinya merasa punya pendapatan jauh lebih tinggi, bahkan istrinya hanya bekerja di rumah, dianggapnya tugas-tugas rumah tangga, domestik, atau yang sering diidentikan dengan yang kurang penting gitu ya, mengurus rumah dan sebagainya, itu adalah tugas yang sifatnya itu perbudakan. Sampai ada satu video yang di media sosial yang viral itu, tidak terima kalau dia itu diperintah-perintah sama suaminya. Misalnya contoh kecil saja, mematikan lampu. Sang suami pada saat itu tidak mau mematikan lampu dan menyuruh istrinya dengan kasar, karena dia melontarkan pernyataan seperti ini: aku yang bayar lampu, aku yang bayar lampu, aku yang bayar semua kebutuhan di rumah ini. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan dan perintahku ini harus dituruti oleh semua orang di rumah. Nah, hal-hal yang semacam ini kan mensimbolkan keegoisan juga kan. Nah, akhirnya si istri itu nggak terima diperlakukan seperti itu, dan berusaha ceritanya berusaha mengungguli. Oke, kalau keunggulanmu adalah ekonomi, kalau sebenarnya saya diberikan kesempatan untuk bisa bekerja, mungkin saya bisa mengunggulimu gitu. Akhirnya ada satu kompetisi di dalam rumah tangga itu, gede-gedean ekonomi, gede-gedean pendapatan. Nah, hal semacam itu sebenarnya apakah baik atau tidak ya kalau terjadi di sebuah rumah tangga? Ya jelas tidak baik, Mas. Memang Islam itu sangat menganjurkan berkompetisi, berlomba. Tapi ayatnya itu di surat Al-Maidah ayat 48 itu, fastabiqul khairat, berkompetisilah kalian dalam kebaikan. Bukan berkompetisi dalam pembangunan egoistik. Gitu. Ego itu kan Mas, Islam hadir tidak bisa menghapuskan ego. Justru Islam hadir untuk menjinakkan dan ngemong itu apa, Mas? Ego itu sendiri, gitu loh, Mas. Jadi Islam tidak bisa gitu. Saat orang itu salah berpikir, maka egonya itu yang tampil. Seperti halnya yang tadi dikatakan Mas, jika saya lebih dominan. Memang begini Mas ya, kalau orang itu orang bisa menjajah orang lain, termasuk istrinya, itu dengan 3 hal Mas. Dengan kekuasaan, dia itu membangun kekuasaan. Jangankan sampai tingkat presiden ya. Jadi RT pun kita berkuasa. Ayo minggu ini kerja bakti gitu. Beda kalau saya bukan RT ngomong, kekuasaan itu bisa mempengaruhi gitu. Kemudian yang kedua ekonomi Mas. Ketergantungan kita kepada ekonomi orang lain, maka sebenarnya secara tidak langsung kita itu yaitu Mas diperbudak gitu loh Mas. Kemudian yang ketiga agama. Agama itu, pengetahuan agama atau spiritual itu bisa dilakukan feodalisme spiritual. Agama itu bisa ditanamkan untuk memperbudak orang lain. Nah, ketiga hal ini, Mas, dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya perasaan, tidak terbimbing perasaannya. Gitu. Suami karena dia lebih tinggi tidak mengerti bahwa Allah itu mempertemukan dia dengan istrinya itu untuk bersinergi agar kamil, akmal, kesempurnaan itu tumbuh gitu loh Mas. Sebenarnya ini Mas ya,
apa yang kita tanam, buahnya kemudian hasil gitu. Sebenarnya gini Mas ya, kita menanamkan kepada pasangan kita sebuah otoriter gitu, sebuah egois. Sebenarnya tanaman-tanaman yang begitu akan kita petik hasilnya kelak. Ya istri akan satu misal waktu dia sakit Naza, nah, mungkin di depan orang saat nanti enggak orang dia dibising, Pak cepet mati ho, gitu kan. Nah itu, nah kenapa istri bisa bilang begitu? Karena bangunan moralitas keburukannya dia bangun, kemudian dia kaget, justru enggak ngapa-ngapain gitu. Dia kagetnya itu yang dia menimbulkan kematiannya itu. Nah ini kan ya seperti itu nggak ada lah gitu. Ini contoh-contoh bahwa apa yang kita tanamkan bisa kita petik hasilnya. Penderitaan hari ini, Mas, boleh jadi penderitaan yang hari ini yang kita rasakan adalah biji buah yang kita tanam masa lalu. Gitu. Lalu kemudian kita berontak terhadap biji tanaman itu yang berbuah itu. Harus kita makan, harus kita terima. Kemudian adakan reformasi dan perubahan di dalamnya. Nah, Dek, saya minta maaf ya, mungkin dulu saya kasar. Sebenarnya rezeki yang Allah berikan ini adalah karena kamu juga. Gitu. Karena senyummu, keindahanmu, maka Allah melimpahkan rumah tangga ini. Nah, dulu-dulunya itu saya tidak sadar. Nah, itu kan enak. Kok tungaren rek bojoku ini mimpi tekondi. Sebaliknya gitu loh Mas. Jika istri lebih bisa lebih bisa tinggi, bisa lebih banyak untuk menghasilkan dolar ya Mas. Boleh jadi ada sesuatu yang karena suaminya saat tidur gitu loh, dia omongi, Dek, kok ngene gitu loh. Itu akan muncul membuat kecerdasan. Dan Allah gini Mas ya, Allah itu berfirman di dalam surat Az-Zumar, Fabashir bi ibadi gitu Mas. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'unal qaul, yaitu hamba-hambaku yang banyak mendengarkan informasi gitu loh. Nah, informasi yang paling dekat itu dari pihak pasangannya, gitu loh. Walaupun itu Mas terkesan pasangan itu tidak cerdas kan, karena ngomelnya dia, ketidakcerdasan dia membuat kita cerdas loh Mas. Coba kalau dia cerdas dia diam, aku seru. Lah apa yang perlu dipersoalkan, apa yang perlu dianalisa gitu loh. Kalau idenya itu sama, justru keanehan-anehan kepada pasangan masing-masing gitu loh. Itu membuat kita cerdas gitu. Kemudian Allah bilang, yastami'ul qaul ulaika hadahumullah. Demikian itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Informasi, ini ada fayattabi'un ahsanah. Kemudian informasi itu didapat, banyak informasi. Fayattabi'un ahsanah. Kemudian orang itu memilih informasi yang terbaik. Nah, kapan kita bisa menemukan informasi yang baik? Kalau tidak ada interaksi antar manusia dan pasangan yang paling dekat lah, suami istri itu adalah pengolah informasi dari itu sendiri. Kemudian Allah bilang, ulaika hadahumullah, demikian itulah orang-orang hambaku yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika ulul albab, dan demikian itulah hamba-hambaku yang cerdas. Nah, kecerdasan dan hidayah ini bisa didapat dengan interaksi yang indah. Gitu. Jadi jika Mas Dian itu lebih dominan di dalam keluarga ini, boleh jadi karena istrinya Mas Dian itu. Sebaliknya kalau istrinya dominan dalam keluarga, boleh jadi karena gitu. Karena memang Allah ini sengaja gitu. Masing-masing dua pasangan ini Mas, laki-laki dan wanita ini diciptakan dalam karakter dan otonomi serta kudrat yang berbeda. Gitu Mas. Walaupun dari bahan yang sama. Perempuan ada head, kita enggak
gitu loh. Kemungkinan wanita itu hasil cloning ya Mas ya, dari tubuh, maka dia lebih rentan, lebih lemah gitu. Tapi perempuan sekarang lebih umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Nah ini, jadi ya alhamdulillah kan perempuan sebelum suaminya itu meninggal, mumpung masih ada, kan disayang saja. Jangan-jangan nanti kamu meninggalkan saya, Mas, gitu loh. Nah,